Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, pastinya Nur Wahid Hidayatullah, di channel pribadi YouTube saya, Nur Wahid. So, kali ini kita bertemu lagi, pastinya tidak lain dan tidak bukan. Pasti ada tiga hal, yakni kalau tidak coding, sharing, ataupun vlogging. So, this is time for sharing. Kali ini saya ingin sharing tentang sesuatu bagi kalian para teman-teman yang ingin mempelajari tentang arsitektur dan organisasi komputer nih. Nah, apa sih yang kita bahas? Jika kalian penasaran dan mungkin kalian bertanya-tanya apa sih yang akan disaringkan, so simak YouTube ini sampai selesai ya. Oke? Dari Pendidikan Informatika Universitas Tarumanjaya Madura. Oke guys, kali ini saya akan lebih spesifik. Saya akan sharing terkait tentang perangkat input dan perangkat output. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi nih, apakah teman-teman tahu apa sih perangkat input dan output itu? Mungkin ada yang udah pernah tahu, atau mungkin ada yang udah pernah mempelajari sebelumnya baik di SMP ataupun mungkin di tingkat SMA atau SMK mungkin. Nah, bagi yang kalian udah tahu, taruh ke kolom komentar, oke? Biar semuanya bisa belajar. So, kali ini kita lanjut ke slide berikutnya ya guys. Nah, perangkat input. Yang pertama, apa sih perangkat input itu? Mungkin ada kalian yang tahu apa sih perangkat input. Kalian mungkin bisa langsung taruh jawaban ke kolom komentar. Oke. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi, perangkat input di sini input. Input sendiri ya, maksudnya adalah masukan. Perangkat masukan atau perangkat input yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya dia bisa diraba karena berubah dua dimensi. Nah, perangkat input ini sendiri merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. So, jadi jika bisa disimpulkan, perangkat input adalah sebuah hardware itu yang bisa dilihat, yang bisa dilihat oleh indera mata, indera penglihatan, dan di situ fungsinya sebagai masukan. Nah, jika kalian lihat di bagian laptop, bagian komputer, atau mungkin itu kan ada tuh sebuah lubang. Nah, lubangnya itu biasanya untuk hardware masuk. Nah, itu biasanya untuk perangkat input guys. Jadi di sini itu sebagai perangkat pendukung berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputer atau alat komputasi lainnya. Seperti itu. Kita lanjut terlebih dahulu, oke? Nah, di sini saya membedakan perangkat input itu ada dua jenis, di mana ada input langsung dan input tidak langsung. Nah, contohnya seperti pada layar ini ada tiga contoh, yakni perangkat input. Tentunya kalian bertanya-tanya, apa sih ini? Apa sih ini? Apa sih ini namanya? So, jika penasaran, lanjut dulu, oke? Jadi, input langsung itu ada keyboard, pointing device, voice recognition, and mouse. Dan untuk contoh input tidak langsung itu ada key to card dan key to disk. Nah, untuk gambar-gambarnya gimana sih? Oke, saya perkenalkan masing-masing. Nah, di sini ada contoh-contoh gambar dari
perangkat input dalam sebuah komputer untuk yang memudahkan alat komputasi. Yang pertama ada voice recognition. Yang kedua ada mouse. Nah, keyboard dan pointing device. Untuk pointing device mungkin kalian bisa mencari lagi di sumber referensi lain. Dan untuk keyboard, masa kalian tidak tahu apa sih itu keyboard? Nah, oke. Untuk berikutnya, input tidak langsung. Di sini saya cuma mencantumkan dua, yakni key to card dan key to disk. Nah, gimana? Udah pada tahu kan? Contoh-contoh beserta jenis-jenis dari perangkat itu. Jika kalian masih memiliki pertanyaan terkait perangkat input, langsung aja tanya di kolom komentar. Oke guys, kita lanjut terlebih dahulu. Selanjutnya ada perangkat output. Nah, apa sih perangkat output itu? Bagi teman-teman yang udah tahu apa sih perangkat output, mungkin definisi serta contoh, kalian bisa langsung sharing dengan teman-teman yang lain di kolom komentar. Bisa supaya nantinya kalian bisa menambah pahala, menambah juga ilmu pengalaman kalian. Oke. Kita lanjut. Jadi perangkat output di sini atau output device adalah piranti komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran atau output dari hasil pengolahan data. Data di sini diolah oleh komputer lalu dikeluarkan oleh produk berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut dengan perangkat output atau output device. Bahasa Inggrisnya output device ya guys. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan atau hard copy, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Nah, output yang dihasilkan dari pemrosesan ini itu digolongkan menjadi 4 bentuk, yakni tulisan yang biasa berupa huruf, angka, simbol khusus, dan lain-lain sebagainya yang berupa tulisan. Yang kedua, berupa image atau dalam bentuk grafik maupun gambar. Dan yang ketiga, berupa suara. Dan yang keempat, itu bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin atau machine readable form. Oke. Di sini saya simpulkan dulu ya guys. Jadi, ibaratnya perangkat ini tadi kan sebuah alat masukan. Jadi, sebuah hardware yang masukan itu seperti flash disk, mouse, keyboard, apalagi, voice recognizer dan sebagainya. Itu di situ untuk memudahkan pengguna untuk menggunakan alat komputasi jenis apapun itu perangkat input ya guys. Nah, sedangkan perangkat output adalah perangkat yang membantu komputer untuk menampilkan hasil dari pengolahan data seperti itu. Nah, hasilnya itu nanti berupa bisa suara, bisa video, bisa cetakan, bisa teks, gambar, foto, dan lain-lain sebagainya. Nah, misal seperti ini, seperti yang kalian lihat pada YouTube video kali ini, itu berupa output. Berupa apa? Berupa video dan suara. Untuk yang berupa contoh-contoh yang lain, kita tunggu dulu sampai penjelasan ini selesai. Oke. Nah, selanjutnya, peralatan output itu dapat berupa hard copy device dan soft copy device. Nah, hard copy device itu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film. Nah, sedangkan soft copy device yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Jadi hard copy itu semisal menampilkan kertas atau film cetakan ketika kalian mendapatkan tugas. Nah, kalian ngeprint tuh. Nah, itu berupa hard copy device. Nah, sedangkan soft copy device itu berupa sinyal elektronik seperti video, suara, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan untuk lebih rinci. Nah, contohnya di sini saya hanya menampilkan 3 saja, yakni di sini contoh yang pertama adalah printer, yang kedua ada graph plotter,
Dan yang ketiga, monitor. Nah, pastinya printer kalau udah tahu dong. Kalian udah menjumpai di warnet, mungkin kalian mempunyai pribadi printer, so kalian udah pasti tahu printer itu bentuknya gimana, dan fungsinya bagaimana, dan fungsinya untuk apa. Nah, begitupun seterusnya seperti layaknya monitor. Kalian udah pasti mengetahui bagaimana sih bentuk monitor itu. Oke, di sini ini termasuk printer, dan di sini termasuk monitor. Nah, untuk grab plotter itu mungkin kalian bertanya-tanya gimana sih grab plotter itu. Jadi grab plotter itu ini seperti ini ya gambarnya, oke. Jadi grab plotter itu digunakan untuk tujuan ilmiah dan rekayasa. Salah satu aplikasi khususnya adalah CAD, di mana desain mesin atau arsitektural diciptakan oleh komputer dan dikeluarkan atau outputnya pada grab plotter, seperti itu. Itu fungsi dari grab plotter sendiri. Nah, untuk contoh yang lain, kalian bisa cari di sumber referensi yang lain. Jadi, mungkin di sini sebagai penunjang saja. Oke. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, this is the time for a quiz. For all of you guys, if you watch this video, mungkin kalian bisa menjawabnya dan mungkin langsung di sini kuisternya saya juga mengasih jawaban, dan jika kalian menjawab benar, cuman hanya 2 soal sih. Cuman jika kalian jawab benar semua, kalian langsung ketik aja di kolom komentar saya benar semua. Nanti saya kasih applause bagi kalian. Oke? Dan jika kalian masih terdapat salah mungkin it's okay. This is time for your learn for your menambah informasi begitu, oke? Kuis yang pertama. Mana sih perangkat input? Ada yang tahu? Mungkin kalian bertanya, apa sih? Gimana sih perangkat input itu? Ya kalian tahu, langsung ke kolom komentar dan kasih jawaban bagi teman-teman yang ingin belajar. Yakin? Udah siap? Udah siap untuk lihat jawabannya? So, this is the answer. Ya, di sini ada 2, yakni yang gambar ini dan gambar yang ini. Oke, di gambar yang ini, gambar ini sama gambar yang ini. Nah, apa sih itu? Ayo. Nah, kita tahu jawabannya kan? Sekarang time for your answer. Apa sih nama perangkatnya? Apa itu? Apa sih ini termasuk gambar apa dan ini gambar apa? Dan ini pun gambar apa? Kenapa kok bukan termasuk perangkat input? Jadi this is the answer ya guys. Nah, jadi yang gambar ini itu termasuk K2K, dimana termasuk perangkat input. Perangkat input tidak langsung. Dan yang ini termasuk voice recognition, termasuk perangkat input langsung. Sedangkan yang gambar di bawah ini termasuk perangkat output. Ya. Jadi di sini grab plotter itu termasuk perangkat output yang seperti slide sebelumnya, sebelum kuis tadi. Nah, seperti itu guys. Oke, baik. Kita lanjut ke kuis kedua. Mana sih perangkat output dari gambar di bawah ini? Coba dilihat. Ayo jawab. Bagi kalian yang tahu mana sih perangkat output itu, bagi yang tahu langsung jawab ya. Di sini ada huruf A dan B. Nah, jawab yang A atau yang B nih perangkat output, atau mungkin keduanya termasuk perangkat output. Jawab aja A atau B atau A B.
So this the answer. The answer is B. Bagi yang benar, selamat. Sekarang waktunya menebak untuk apa sih nama perangkatnya. Kenapa yang A tidak termasuk perangkat output dan kenapa B termasuk perangkat output? Ada yang tahu nama perangkatnya? Jadi untuk perangkat A ini termasuk yaitu disk atau termasuk ke perangkat input jenis tidak langsung. Sedangkan perangkat B ini adalah printer. Seperti itu. Oke, cukup ya guys kuisnya. Atau mau kuis lagi? Jika kalian ini kuis lagi, kalian langsung boom komentar kolom komen. Oke. Selanjutnya, so this is the last for my sharing for this time. I want to say thank you for all of you if you watch this video. So jangan lupa untuk selalu bersemangat selalu. Mungkin di sini hanya sekedar penjelasan biasa, hanya sharing kecil-kecilan, dan mungkin di sini tidak termasuk sumber utama bagi kalian belajar. Di luar sana masih terdapat sumber-sumber banyak lainnya. Jika kalian kekurangan sumber, kalian bisa cari sumber tersebut. Mungkin sumbernya dari Google, dari YouTube channel yang lain. It's okay for you. Okay, it's time for you learn anything about perangkat input dan perangkat output pada komputer. So I want to say thank you again, and don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.